Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, sekarang saya tidak materi dulu. Ini kalau nggak salah nanti tanggal November lah awal-awal ya akan diadakan ujian mid semester. Jadi anak-anak harus mempersiapkan ya, dipersiapkan materi-materi yang sudah saya ajarkan lewat daring. Itu semua mat-mat di situ. Anak-anak coba yang mungkin masih bolong-bolong catatannya dipenuhin ya, ditembel. Lalu untuk yang mungkin hadis-hadis yang dari awal kali dulu daring, awal daring itu saya memberi sampean tugas menghafalkan hadis, mulai sekarang dihafalkan. Jangan mendadak ya, karena ujiannya sepertinya tidak lisan tapi seperti biasa mengisi atau esai ya, jadi anak-anak harus belajar ya materi yang sudah saya sampaikan. Begitu juga hadis-hadis itu anak-anak yang di pondok sudah saya kasih lembaran, yang di rumah sudah kami kirim file ya. Lalu surah juz ammanya juga saya pernah ngasih waktu itu Al-Zalzalah ya sampai An-Nas. Kenapa saya memberikan anak-anak tugas menghafalkan terjemah? Karena kemarin juga saya ketika berkunjung ke Surabaya di Islamic Center itu, anak TPQ mereka yang SD kelas 3 itu juga sudah menghafalkan terjemah. Mereka sudah hafal itu dari surah Al-Zalzalah sampai An-Nas. Lah maka kalau anak MTS tidak hafal itu ya kebangetan, harus menghafalkan ya Dok ya. Tujuannya juga salah satunya supaya kalau sampean sholat sampean bisa memahami artinya ya. Saya lupa dulu saya tidak meminta anak-anak untuk menghafalkan surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah anak-anak juga harus dibaca dengan artinya. Oke. Hari ini saya juga akan mengingatkan untuk saya pribadi dan anak-anak semuanya, monggo kita semua semangat untuk mengaji Al-Quran. Kita juga harus semangat untuk mempelajari Al-Quran. Kemarin saya mendapatkan banyak ilmu ketika pembinaan di Hotel Haris Malang itu, daunnya Kiai Musta'in itu begini, Al-Quran adalah sebagai media komunikasi dengan Allah. Jadi kalau kita ingin selalu berkomunikasi dengan Allah, hendaklah kita belajar, mempelajari dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kemarin juga Kiai Fatoni Dimyati menjelaskan bahwa barang siapa yang mengurusi, memperhatikan Al-Quran ya, Allah akan memanjangkan usianya. Maka dari itu anak-anak hendaklah kita semuanya, saya dan sampean semua, semangat belajarkan Al-Quran, semangat mengajarkan Al-Quran, dan semangat mengamalkan isi dari Al-Quran. Kenapa demikian? Yai Fatoni kemarin menjelaskan sebagaimana yang ada di dalam hadis yang saya kasih ke anak-anak itu, nanti di akhirat kelak itu ada wisuda akbar, yang mana di situ kita disuruh membaca Al-Quran sebagaimana kita membaca di dunia. Iqra wartaqi waratil kama kunta turatilu fid dunya. Itu sudah ada di hadisnya. Coba nanti dihafalkan ya anak-anak. Makanya banyak sekali orang tua yang menginginkan anaknya menghafal Al-Quran, menjadi khadimul Quran, menjadi hamilul Quran, supaya nanti kita diwisuda di akhirat ya toh. Dan anak-anak harus ingat bahwa siapa saja yang memperhatikan Al-Quran, memperdulikan Al-Quran, kita juga akan diperhatikan oleh Allah, kita akan diperdulikan oleh Allah. Yaitu tadi sebagaimana Kiai Ta'in menjelaskan, Al-Quran adalah media komunikasi kita dengan Allah.
Saya berharap anak-anak misalkan yang menghafal ataupun anak-anak yang belum bisa baca Quran dengan lancar, belajar. Yang belum bisa lancar ngajinya, belajar di TPQ di dekat rumah, mungkin yang anak di luar pondok, yang di pondok guru-guru kan juga banyak di pondok, belajarlah, yang semangat mempelajari Al-Quran, menghafalkan, dan lebih-lebih kita berharap kita bisa mengamalkan isi dari Al-Quran. Lambat laun kita harus belajar mengamalkan isi dari Al-Quran, anak-anak. Intinya kita itu kalau ingin berhasil juga harus rekoso itu apa, anak-anak? Himmahnya mungkin udah ada yang mulai kendor, harus tetap semangat ya. Himmahnya diperkuat lagi, juga istiqomah. Saya sangat salut dengan anak-anak yang di non pesantren misalkan, tapi bacaannya bagus, dia juga hafalannya bisa bagus. Dan saya banyak contoh teman-teman saya juga begitu. Jadi ada yang di pesantren memang sudah bagus, yang di non pesantren juga bisa bagus hafalannya. Semuanya itu bisa didapatkan kalau anak-anak bisa disiplin waktu ya, Dok ya. Dipergunakan waktunya dengan baik di rumah ataupun di pesantren. Jangan banyak gurau. Saya selalu mengingatkan itu kepada anak-anak. Coba kemarin kan sudah diajari tajwid. Banyak bacaan-bacaan yang sudah saya ajarkan melalui daring ini, coba dipraktekkan. Oke? Membacanya dipraktekkan. Misalkan sampean baca surat Ar-Rahman, ya sudah Ar-Rahman sampean baca dengan bacaan yang baik dan benar. Matnya, mat arifnya harus rata, mat lazimnya harus rata. Misalkan anak-anak, mat iwadnya juga begitu. Jadi harus rata. Anak-anak pelajari ukuran panjang bacaannya di dalam Al-Quran itu kan nggak sama. Jadi dipelajari dengan sungguh-sungguh. Itu ya pesan saya. Lalu kemarin pesannya guru-guru kami adalah banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah. Di masa pandemi seperti ini itu kita harus banyak baca istighfar, juga banyak baca sholawat, dan juga kita harus mengajak orang lain berbuat kebaikan. Misalkan yang di pondok teman-temannya malas, monggo ngaos. Misalkan ya malas setoran, yang di rumah juga begitu. Jangan hanya banyak pegang handphone, tapi Al-Qur'annya juga harus dibaca. Jadi kemarin untuk corona musim seperti ini nih, dawuhnya kiai-kiai kemarin sebagaimana yang di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika ada Rasulullah di situ. Rasulullah sekarang sudah nggak ada, bagaimana kita membaca salawat wa anta fihim. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka melainkan mereka dalam keadaan beristighfar kepada Allah. Jadi musim pandemi seperti ini banyaklah kita membaca sholawat, membaca Al-Quran, dan juga memohon ampun kepada Allah. Lalu ada firman Allah yang lain, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmi wa ahluha muslihun. Muslihun di sini bukan hanya kita baik, tapi kita mengajak sekitar kita untuk menjadi baik. Ada solihin or solihun, ada juga muslihun. Kalau muslihun itu mengajak orang lain untuk menjadi baik ya. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Jadi anak-anak sekarang kita banyak zikir, banyak wirid. Kalau habis sholat juga diperbanyak zikirnya, diperbanyak wiridnya, jangan malas-malas. Karena setahu saya dalam menghafalkan Al-Quran atau belajar itu wiritannya harus kuat juga ya, wiritan habis sholat, terutama berdoa di waktu-waktu istijabah, contohnya di malam hari ya, doa di sujud terakhir, di sujud kedua itu sujud terakhir, lalu doa bainal adzan wal iqamah misalkan ya, itu coba dilakukan, insya Allah nanti akan berhasil. Mudah-mudahan saya sampean semua yang menghafalkan Al-Quran ini nanti
mendapatkan ridho dari Allah, dan kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah akan ridho kepada kita jika kita mau dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya dengan membaca Al-Quran, membaca istighfar, membaca sholawat dan lain-lain ya. Sudah itu saja saya mengingatkan kepada anak-anak ya. Ujiannya tadi apa mid semester, mat yang semuanya sudah dibahas itu, lalu terjemahan ayat sama hadis itu harus dihafalkan karena itu sudah hampir 4 bulan ya, harus hafal. Sudah itu saja. Semangatlah menghafal Al-Quran, semangatlah memurojaah Al-Quran, memurojaah hafalan yang sudah dihafal. Bagi yang belum bisa mengaji, semangatlah belajar membaca Al-Quran terlebih dahulu, karena syaratnya untuk menghafal itu bagi saya membacanya harus lancar, biar tidak salah-salah dalam menghafal Al-Quran. Ya sudah, anak-anak belajar yang rajin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.